Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas IPA, sudah memasuki tema 2 tentang energi. Subbabnya hari ini tentang sumber energi. Sebelum kita ke sumbernya, kita tahu dulu pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Selanjutnya, kita lihat sumber energi ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam. Sumber ini dapat digunakan terus-menerus jika dimanfaatkan dengan bijak. Contoh sumber energi ini adalah matahari, air, angin, panas bumi, dan biomasa. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Jika digunakan terus-menerus, sumber daya ini suatu saat akan habis. Contoh sumber daya energi ini adalah bahan bakar fosil. Sumber-sumber energi kita perhatikan satu persatu. Yang pertama kita bahas matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya panas utama bagi bumi. Energi cahaya matahari berguna untuk menerangi bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis. Panas matahari menghangatkan permukaan bumi sehingga dapat ditempati makhluk hidup. Panas matahari dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian. Kita berjemur, juga menjemur ikan atau membuat garam. Selanjutnya, sumber energi berikutnya yaitu air. Air diperlukan makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kegiatan sehari-hari memerlukan air bersih untuk minum, mandi, masak, dan mencuci pakaian. Selain itu, air menghasilkan energi yang dimanfaatkan untuk memutar kincir air dan membangkitkan listrik. Selanjutnya yaitu angin. Angin ini udara yang bergerak, tidak kelihatan ya, maka gambarnya bisa ambil contoh angin di pinggir danau dan kegunaannya. Angin ini dimanfaatkan oleh manusia karena menghasilkan energi gerak. Angin dapat memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan mengeringkan pakaian. Banyak kegiatan yang memanfaatkan tenaga angin. Misalnya kalau lagi bermain layang-layang juga, atau lagi bermain para layang atau terjun payung, itu menggunakan angin. Angin juga dapat menggerakkan kincir angin dan untuk membangkitkan listrik. Selanjutnya sumber energi berikutnya yaitu panas bumi. Pusat bumi terdiri atas lapisan batuan yang sangat panas. Panas dari pusat bumi meresap ke kerak bumi sehingga dapat kita rasakan di permukaan. Panas bumi inilah yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Energi yang berasal dari panas bumi telah digunakan sejak zaman dahulu untuk memanaskan ruangan dan air. Namun saat ini energi bumi lebih sering dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Panas bumi disebut juga geotermal. Selanjutnya, sumber energi berikutnya yaitu makanan. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Makanan ini berasal dari tumbuhan atau hewan. Ya, makanannya diproses dalam organ pencernaan kita menghasilkan energi. Energi tersebut merupakan energi kimia yang
ubah menjadi energi gerak untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Kita bisa sholat, membaca Al-Quran, belajar, bermain, dan lain-lain karena kita mengkonsumsi makanan sebagai sumber energi kita. Selanjutnya, biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari organisme hidup atau yang belum lama mati. Sumber energi biomasa dapat berasal dari limbah pertanian, misalnya limbah jagung dan kedelai. Biomasa dapat dimanfaatkan dengan cara dibakar atau diolah menjadi bahan bakar, misalnya biodiesel. Selanjutnya, bahan bakar fosil. Macam-macam ya, ada batu bara, ada gas alam, dan minyak bumi. Bahan bakar fosil dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur dalam bumi selama berjuta-juta tahun lamanya. Contohnya tadi ya, ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bahan bakar fosil diperoleh dengan cara penambangan. Minyak bumi dapat diolah menjadi minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Minyak tanah dan LPG dapat dimanfaatkan untuk memasak. Bensin dan solar dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Nah, ini sumber energi kita berikutnya, listrik ya. Listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik baterai dan akumulator. Listrik dapat dihasilkan di pembangkit listrik dengan membakar bahan bakar fosil, misalnya minyak bumi dan batu bara. Selain itu, listrik juga dapat dibangkitkan dengan bantuan energi dari angin, matahari, atau panas bumi. Listrik digunakan untuk alat elektronik kita, misalnya lampu, laptop, handphone, dan televisi. Itulah sumber-sumber energi yang bisa kalian pahami dan kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.